kalau semuanya sehat-sehat ya. Nah, pada kelas kali ini, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang manusia purba. Nah, sebelum masuk ke materi kita pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu kita absen dulu ya di Google Classroom yang sudah Ibu siapkan. Silahkan absen ya adik-adik. Oke, sesuai yang Ibu bilang tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang manusia praaksara dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia beserta hasil kebudayaannya. Silahkan disimak ya. Nah, materi kita yang pertama yaitu pengertian dan arti penting masa praaksara. Masa praaksara merupakan satu fase penting dalam sejarah kehidupan manusia, di mana saat itu manusia sama sekali belum mengenal tulisan. Nah, adapun arti penting kita mempelajari masa praaksara yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui perkembangan hidup manusia. Yang kedua, kita dapat mengetahui cara bercocok tanam, berburu, dan mengatasi alam liar. Yang ketiga, kita dapat mengetahui bagaimana kerasnya hidup di alam liar. Yang keempat, kita dapat mengetahui revolusi manusia dari masa ke masa. Dan yang kelima, kita dapat membuat senjata-senjata dari alam atau batu dalam keadaan darurat saat camping atau perkemahan. Yang keenam, kita dapat mengerti arti hidup saling bergantung, berkelompok, dan saling tolong-menolong. Nah, itulah tadi beberapa arti penting kita mempelajari masa praaksara. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu jenis-jenis manusia purba. Ada beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia, yaitu yang pertama Meganthropus, yang kedua yaitu Pithecanthropus. Nah, di sini Pithecanthropus dibagi menjadi 3 yaitu Pithecanthropus mojacartensis, Pithecanthropus erectus, dan Pithecanthropus soloensis. Terus jenis manusia purba selanjutnya yaitu jenis Homo. Manusia jenis Homo di sini terbagi menjadi 2 yaitu Homo erectus dan Homo sapiens. Itulah tadi macam-macam atau jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri manusia purba, dan manusia yang pertama yaitu Meganthropus. Adapun ciri-cirinya yaitu berbadan tegap dengan tonjolan tajam di belakang kepala, bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok, tidak berdagu, otot kunyah, gigi dan rahang besar dan kuat. Nah, selanjutnya itu Pithecanthropus atau manusia kera yang berjalan tegak. Terbagi menjadi 2 yaitu Pithecanthropus mojacartensis. Nah, berikut ciri-cirinya yaitu 1. Berbadan tegap. Yang kedua, mukanya menonjol ke depan, kening tebal. Yang ketiga, tulang pipi kuat. Selanjutnya, Pithecanthropus erectus. Adapun ciri-cirinya yaitu 1. Berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat. Tinggi badannya berkisar 165 sampai dengan 170 cm dengan berat badan sekitar 100 kg, berjalan tegak. Nah, selanjutnya makanannya masih kasar dengan sedikit pengolahan. Jenis manusia Pithecanthropus yang ketiga yaitu Pithecanthropus soloensis. Adapun ciri-cirinya yaitu di bagian tengkuk memiliki otot yang masih cukup lebar. Tinggi tubuh mencapai 165 sampai 180 cm. Memakan tumbuhan dan berburu, memiliki gigi geraham yang besar dan rahang yang kuat. Itu ciri-ciri manusia jenis Pithecanthropus soloensis. Nah, selanjutnya jenis manusia purba jenis Homo.
terbagi menjadi dua, yaitu Homo erectus dan Homo sapiens. Yang pertama yaitu Homo erectus. Ciri-cirinya muka lebar, hidung dan mulutnya menonjol, dahi juga masih menonjol. Bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Nah, yang kedua jenis Homo sapiens, artinya manusia sempurna, baik dari segi fisik, volume, otak maupun postur badannya yang secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Materi kita yang selanjutnya yaitu nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di sini nenek moyang bangsa Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu Proto-Melayu. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur Pasifik. Mereka diperkirakan dari Cina bagian selatan. Dari Cina bagian selatan Yunan, mereka berimigrasi ke Indochina dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Proto-Melayu membawa peradaban batu di Kepulauan Indonesia ketika datang para imigran baru, yaitu Deutero-Melayu atau ras Melayu muda. Mereka berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat huniannya. Itu Proto-Melayu ya. Selanjutnya yaitu Deutero-Melayu. Deutero-Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Mereka seringkali disebut juga dengan orang-orang Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi daripada ras Proto-Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dari perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Perpindahan mereka ke Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan Indonesia, yaitu berupa kapak persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam bidang pengolahan tanah, mereka mempunyai kemampuan untuk membuat irigasi pada tanah-tanah pertanian yang berhasil mereka ciptakan dengan membabat hutan terlebih dahulu. Ras Deutero-Melayu juga mempunyai peradaban pelayaran lebih maju dari pendahulunya karena petualangan mereka sebagai pelaut dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu perbintangan. Ras lain yang juga terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid, Negrito, dan Wedit. Periode migrasi itu berlangsung berabad-abad. Mereka semua adalah bagian dari nenek moyang orang Indonesia saat ini. Materi kita selanjutnya yaitu hasil budaya manusia praaksara di Indonesia, yaitu 1. Kebudayaan Paleolitikum, kedua kebudayaan Mesolitikum, yang ketiga kebudayaan Neolitikum atau batu muda, yang keempat kebudayaan Megalitikum, dan yang kelima yaitu kebudayaan Perundagian atau biasa disebut dengan logam. Itu beberapa hasil budaya manusia praaksara di Indonesia.